Selamat malam teman-teman. This is Fauzi Akhir and we are now watching Strolling with Fauzi. So guys, teman-teman, malam ini sebenarnya aku bakal berangkat untuk meninggalkan Jakarta karena I'll be doing my masters di London insyaallah. Cuman teman-teman, masalahnya adalah instead of aku terbang ke London secara langsung, malam ini aku akan terbang ke Doha, lalu aku akan terbang lanjut ke Amman, Jordania. So for your information, ini memang ya kita teman-teman bisa ngeliat ya, suasana masih suasana pandemi COVID masih sangat kental in every part of the world. Teman-teman bisa ngeliat di sini di Soekarno Hatta, even behind me, it's very empty, benar-benar kosong. Karena memang nggak banyak orang yang berpergian kecuali memang calon mahasiswa yang akan melanjutkan entah itu sekolah atau mungkin ada pekerjaan khusus yang memang mengharuskan mereka untuk terbang keluar dari Indonesia. Nah, Indonesia dari kacamata pemerintah UK, Indonesia adalah salah satu negara yang masih masuk dalam red list country. What does that mean? What that means kalau Indonesia dan beberapa negara lainnya adalah negara-negara yang dianggap masih kurang safe oleh pemerintah UK. Akibatnya, setiap mahasiswa atau setiap pendatang, baik itu warga lokal maupun warga negara asing yang akan datang ke UK, itu diminta untuk melakukan quarantine di hotel yang ditentukan oleh pemerintah Inggris. Nah, teman-teman pastinya kebayang ya, kalau misalnya if this is a hotel, this is not free, you have to pay for it. Dan tentunya di sini sangat memberatkan nih tentunya bagi mahasiswa Indonesia karena harus mengeluarkan duit sekitar 2.285 pound sterling yang kalau di rupiah bahkan toilet aja terbatas loh. You guys, what's up? This is Fauzi Akhir. It's a rush morning. Everybody's on the rush. Everybody is flying to different places around the world. Hari ini kita bakal terbang ke Amman, so it's gate C20, C26, agak di ujung sih sebenarnya. We can see the international world is moving very fast, and oh, I miss this view actually. Like everybody is heading for something, moving at a very fast pace. So we are also being brought with that pace as well. And teman-teman, hari ini aku bareng teman Rizka. She's a student. Kita baru ketemu di sini sebenarnya. Baru ketemu di Doha, Qatar. Karena Rizka sebenarnya akan balik ke Turki untuk belajar kembali, melanjutkan pekerjaannya sebagai mahasiswa S1 Indonesia di Turki. Alright guys, so just for a quick tip, if you are here in Qatar and you are using this, first thing first, kita aturan mainnya itu sama kayak kalau kita lagi nyetir mobil. Kalau misalnya kita ada di Indonesia, kita kan setirnya setir kanan. Artinya kalau kita mau nyalip, kita harus ngambil sisi kanan lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen jalan, atlet dari Jordan kayaknya, Palestina. Banyak juga atlet ya. Anyways, teman-teman, itu suasana. Kalau teman-teman mau pergi ke Amerika, ada extra security, very tight, ramai banget. Jadi teman-teman kalau emang mau ke Amerika, it takes a bit longer, so you have to make your move even earlier. Nah, kembali lagi teman-teman, kita ngomongin tip kalau misalnya jalan di sini. The rule is that sama kayak kalau kita nyetir, karena di Qatar ini left hand drive, maka kalau teman-teman memang pengen nyalip, itu teman-teman baru ngambil sisi kiri. Kalau teman-teman pengen jalan di sisi yang lebih lambat, maka teman-teman ngambil aja di sisi yang lebih kanan supaya orang di kiri tidak terhalang
and kalau mau nyalip atau mau jalan cepat juga bisa. That's the rule, okay? So let's keep this in mind, and biar kita sebagai orang Indonesia tidak tidak justru malah ngadangin jalan orang lain gitu, terus orang malah jadi komplain, ini orang dari mana sih kok jalannya lambat banget gitu ya. Okay, so it's still a long way to go. Ini baru C1 karena gate aku ada di C27. It's a very long walk. This airport is also extremely big, like really big. Good morning everyone. Good morning from Qatar International Airport. This is Fauzi Akhyar, and here we are on Strolling with Fauzi into the Middle East. So teman-teman, sebelumnya aku pengen mengucapkan terima kasih. This is actually my first ever vlog, dan aku ngebuat vlog ini atas dorongan dan permintaan dari beberapa teman-teman yang mereka bilang kalau karena selama kurang lebih 4 tahun terakhir aku banyak berbagi cerita dengan hashtag Strolling with Fauzi just on my Instagram page, and it's written nicely there. Cuman kayaknya kata teman-teman, it would be fun as well if I could share with everybody about how the journey is throughout the whole trip. Okay, so di sini aku pengen mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah ngedukung, dan I really hope that you will enjoy the rest of the videos. Okay. Sekarang, well, here we are in Doha International Airport. It's 6 a.m. in the morning, but well, I couldn't sleep last night. Agak susah untuk tidur terus terang. I don't know why. Maybe there's ada mixed feeling ya, antara excitement tapi ada sedikit nervous. The temperature here is kind of surprising karena tadi baru keluar pesawat, it was 35 degrees, and udah agak lama nggak ngerasain temperatur dengan temperatur 35, and I'm hoping that things will be alright after this. Anyway teman-teman, tadi kita udah cerita sedikit ya, so sorry everything got cut, tadi kepotong. Kita ngomong tadi red list country and amber list and green list and so on. One of the fact yang tadi aku pengen ceritakan adalah siapapun pendatang dari negara zona merah itu perlu ngebayar biaya karantina yang cukup mahal, sekitar 2.285 pound sterling. Dan itulah kenapa aku akan ke Amman hari ini. And my flight is gonna be in 4 hours from now, so I have plenty of time. Ada waktu untuk breakfast, dan sebenarnya ini waktu yang bisa dibilang I think this is a rush hour, karena dari tadi aku pertama landing di information center semua orang udah teriak-teriak. Seattle, Boston, Amsterdam, London, and everything. Semua orang udah rushing to their next flight, and I'm glad I have enough time to sit here. But anyway teman-teman, sambil nanti kita lihat-lihat ya, because just to give a quick review of Qatar Airways. Sebenarnya teman-teman, this is my ini baru yang kedua kalinya aku nyobain yang namanya make Qatar Airways. To be honest, it's been amazing in everything, literally. Bener-bener when they claim they are like 5-star service, itu kerasa banget. Dan yang saya suka adalah dari this airline, they never differentiate people, no matter what your background is, no matter what your skin color is. Karena aku pernah ada di airline yang nggak tahu kenapa ya, itu kalau ngelihatnya kita nih bukan orang yang dianggap mungkin kalau cuma student gitu ya, atau orang-orang yang ya dianggap tidak wah oleh mereka, itu treatmentnya agak beda gitu. Aku pernah ngalamin itu, dan itu dari maskapai nasional sendiri, yang itu menyedihkan sebenarnya. Cuman anyway, hari ini kayak kalau teman-teman nyobain, one of the privileges that we have ketika kita coba naik Qatar Airways adalah satu, untuk mahasiswa itu namanya bagasi cukup longgar. Kita dikasih 35 kilo basicnya.
Walaupun ya lebih dikit, mahasiswa nego dikit bisa lah ya. itu faktanya, karena itu yang tadi aku lalui. Alright guys, the next unique thing that mungkin yang teman-teman akan lihat pemandangannya adalah di sini banyak orang, terutama dari China mainland, itu berpakaian hazmat. Jujur aku nggak tahu apakah memang itu metode preventifnya untuk menghindari potensi penyebaran virus COVID. Cuman memang they are the only ones yang memakai hazmat layaknya orang yang ada di rumah sakit ingin melakukan swab test. Maksudnya mereka yang melakukan sampling swab test gitu, seperti para tenaga kesehatan. So that's actually one of the unique views that we'll see. But anyway guys, sorry tadi kepotong dikit. There was some announcement. Teman-teman yang perlu kita lihat juga di sini sekarang apa ya? Kalau dilihat-lihat itu, selain tadi kita punya baggage yang cukup longgar, apalagi untuk mahasiswa ya. Karena kita kan bawa buku gitu kan, bawa peralatan, perlengkapan yang itu untuk jangka panjang minimal 1 tahun, or even more sometimes gitu kan. Nah, kita juga bisa ngelihat kalau di Qatar ini, they work very quickly, literally very quickly. يرجى المحافظة على التباعد الاجتماعي واتباع التوصيات الطبية. But anyway teman-teman, kan tadi kita ngomongin tentang bagaimana how they work very quickly in every aspect. Jadi aku tadi iseng teman-teman, dan teman-teman misalnya suatu hari pengen mencoba melakukan komparasi atau melakukannya sendiri, silahkan. I did call kan teman-teman tahu ya, ada button yang untuk memanggil kalau mau minta tolong apapun itu, mau minta isi air kek, mau apapun itu kek gitu kan. When I did click, itu bener-bener mereka datang dalam waktu di jam aku tadi 5 detik. 5 detik udah muncul. That was like super fast. Jadi kayak apa ya teman-teman? That's actually one of the most amazing things yang aku ngerasa di Qatar itu, wow. Dan I'm not sure about other airlines, cuman this is something that I'm amazed with from this airline. Okay guys, so here we are. Kita pengen ke titik yang katanya itu apa ya, tempat foto semua orang yang ada di Qatar, and it's the big yellow bear. Ya mungkin banyak teman-teman udah ngeliat juga kalau ada beruang yang itu jadi pusat dan itu jadi tempat foto banyak orang. But anyway, this is like the computer area. Teman-teman bisa pakai kalau mau semua MacBook, Mac product, so very pricey, expensive. Tech Heuer di Indonesia harga minimal 80-an juta. Nggak tahu ya di sini, kayaknya sedikit murah deh Tech Heuer di sini. And oh wait, BMW, yeah, and then ada Belly di sana, Belly, Tech Heuer, all the brands. Oh, Omega is there as well. Tapi kayaknya teman-teman, setahu aku kalau mau emang main ke duty free dan nyari barang branded, it's slightly cheaper here. Okay, so ada Harrods juga. Harrods. What else we have? So all the fancy things are here in Qatar, in Doha International Airport. Man, this place is for Sultan, I guess. Yes, good morning, guys. 8 a.m. here in Doha, and we are heading to Amman, inshallah. It's a free empty flight. Ada timnas Sri Lanka di belakang, walaupun nggak tahu ya campurnya apa. Cuman relatively this is an empty flight, I think. Hari ini kita bakal ke Amman, just like what I told you just now. We are going to Jordan for like 12 days. To have some fun, and of course untuk menghindari quarantine yang ada di Inggris juga. Jadi I'm actually very excited, and nanti ketika nyampe di Jordan itu akan ada PCR test, karena setiap orang yang akan landing di sana diwajibkan untuk membooking PCR bahkan sebelum nyampe.
And also kalau teman-teman nanti akan melihat, aku akan dijemput tapi nanti di South Station oleh teman aku, host orang lokal namanya Paul. So he's gonna be my friend and my host for like the next 12 days. So guys, I'll see you around. Later. Stay tuned on Starting with Paul.